Bismillahirrohmanirrohim, sebelum menyimak videonya jangan lupa like dan subscribe supaya channelnya semakin berkembang. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Azar, ayah Nabi Ibrahim, hidup di negeri Babil, Irak. Ia membuat patung dan menjualnya kepada orang-orang agar mereka menyembahnya. Ia memiliki seorang anak yang masih kecil bernama Ibrahim yang Allah karuniakan kepada sang anak tersebut hikmah dan kecerdasan sejak kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 51. Saat usianya semakin dewasa, mulailah ia memikirkan siapakah Tuhan yang berhak disembah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia dapat mengenal Allah, Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikannya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan mereka dari menyembah patung dan berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf lembaran kepada Nabi Ibrahim yang di dalamnya terdapat adab, nasihat, dan hukum-hukum agar beliau menunjuki kaumnya, mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama, serta menasihati mereka untuk taat kepada Allah, Tuhan mereka, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Quran Surat Maryam, ayat 42-45. Namun ayahnya menolak ajakan anaknya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Sambil marah ia berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Quran Surat Maryam, ayat 46. Tetapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti. Ia berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surat Maryam, ayat 47-48. Dakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Hiran dan Babil. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam orang-orang menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Yang menyembah bintang-bintang adalah penduduk Hiran, sedangkan yang menyembah patung adalah penduduk Babil. Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada penduduk Hiran. Penduduk Hiran adalah para penyembah bintang-bintang. Beliau mengajak kaumnya berpikir memperhatikan benda-benda langit, apa pantas benda-benda tersebut disembah. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran sebagai berikut. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Al-An'am, ayat 75-80.
Di beberapa ayat tersebut Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir jernih tentang kelayakan menyembah hayakil benda-benda langit. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang batilnya menyembah benda-benda langit ini, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Quran Surat Al-An'am, ayat 78-79. Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim. Ajarannya adalah ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan, janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu sembah." Quran Surat Fussilat, ayat 37. Nabi Ibrahim, alaihissalam berdakwah kepada penduduk Babil. Penduduk Babil adalah penduduk yang menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim, alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Saat sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya serta meminta dipenuhi kebutuhan mereka kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tampil dan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Quran Surat Al-Anbiya, ayat 52. Kaumnya menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 53. Demikianlah kaumnya, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka selain mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 54. Kaumnya menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Quran Surat Al-Anbiya, ayat 55. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 56. Ketika Nabi Ibrahim, alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq mengatakan dari Abul Ahwas, dari Abdullah, ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya ada yang mengatakan, bapaknya, melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami?" Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin." Nabi Ibrahim pun melanjutkan kata-katanya, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Dengan diam-diam Nabi Ibrahim, alaihissalam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Ibrahim mengejek patung-patung itu dengan berkata, "Mengapa kalian tidak makan dan mengapa kalian tidak bicara-bicara?" Segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala hingga terpotong-potong menggunakan kapaknya, kecuali berhala yang paling besar. Menurut sejarah, Nabi Ibrahim menaruh kapaknya, yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung, di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang terjadi, mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 59. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 60. Kaumnya berkata,
Bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 61. Nabi Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 62. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 63. Maksud perkataan Nabi Ibrahim adalah agar kaumnya mau berpikir, bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 64. Yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga. Kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa bicara? Ketika itulah Nabi Ibrahim, alaihissalam berkata, maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak memberi bahaya kepada kamu? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 66. Ah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 67. Inilah jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa ikamatul hujah, berdakwah dan menegakkan hujah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka di hadapan Allah nanti. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu menggunakan kekerasan, karena Ibrahim telah menghancurkan patung mereka dan menghina sesembahan mereka. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 68. Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar, sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar, lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim, alaihissalam dalam sebuah wadah manjenik, alat pelempar, atas usulan seorang dari daerah Akraat Persia. Syuaib Al-Jabai berkata, namanya adalah Haizan, Allah pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat. Setelah itu dilemparlah Nabi Ibrahim, alaihissalam dalam keadaan terikat dari manjenik itu ke dalam api. Saat itu Nabi Ibrahim berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim, alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 69. Ibnu Abbas dan Abul Aliyah berkata, kalau seandainya Allah tidak berfirman, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Ibrahim. Ketika itu ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim, yaitu wazak cicak atau tokek berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh cicak, dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan, jika 2 kali pukul, pahalanya berkurang dan seterusnya, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Bersambung ke video berikutnya bagian 2. Mara Aji, Al-Quranul Karim, Mausu'ah Al-Usra Al-Muslimah, dari situs www.islam.aljayas.net.